Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya. Di sini saya akan membahas artikel saya dalam judul Peran Kepala Sekolah dalam Supervisi untuk Menciptakan Lingkungan Pembelajaran yang Positif untuk memenuhi tugas UAS saya dari mata kuliah Supervisi Pendidikan. Nah, untuk pendahuluan pada artikel yang berjudul Peran Kepala Sekolah dalam Supervisi untuk Menciptakan Lingkungan Pembelajaran yang Positif ini, yaitu pendidikan memiliki peran penting dalam pertumbuhan bangsa Indonesia sesuai pasal 3 UU nomor 20 tahun 2003, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman, berilmu, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membantu pelajar mencapai potensi penuh melalui pengembangan kemampuan kognitif, emosional, dan motorik. Reformasi pendidikan membutuhkan visi yang jelas dan komitmen kuat dari semua pihak. Kepemimpinan dalam pendidikan, terutama kepala sekolah, sangat berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Kepala sekolah bertanggung jawab atas supervisi efektif, peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, dan penciptaan suasana yang mendukung kreativitas peserta didik. Kepala sekolah juga berperan sebagai pemimpin, manajer, administrator, inovator, dan evaluator dengan tugas merencanakan, mengelola, memotivasi, serta mengevaluasi proses pendidikan. Untuk itu, diperlukan keterampilan kepemimpinan visioner dan kemampuan bekerja sama dengan seluruh warga sekolah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Metode yang digunakan pada artikel yang berjudul Peran Kepala Sekolah dalam Supervisi untuk Menciptakan Lingkungan Pembelajaran yang Positif ini, yaitu sumber data yang digunakan itu menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan pendekatan kepustakaan atau library research. Pendekatan pengumpulan data kepustakaan merupakan teknik dengan mengumpulkan data dan berdasarkan berbagai literatur seperti artikel penelitian, catatan, jurnal, dan artikel ilmiah yang bersumber dari berbagai situs yang disebut juga sebagai library research, melibatkan pengumpulan dan peninjauan berbagai sumber perpustakaan yang berkaitan dengan peran kepala sekolah dalam supervisi untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif. Nah, tujuan akhir dari pengumpulan data ini adalah untuk mencapai kesimpulan mengenai peran kepala sekolah dalam supervisi untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif. Metode pengumpulan data ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan objek, fenomena, atau pengaturan sosial yang kemudian akan disajikan dalam bentuk naratif tulisan. Sumber data penelitian ini terdiri dari buku, website, dan jurnal yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Nah, aspek-aspek yang dibahas dalam artikel ini itu meliputi kepemimpinan kepala sekolah dalam proses supervisi, supervisi pendidikan sebagai alat peningkatan kualitas pembelajaran, menciptakan lingkungan sekolah positif melalui supervisi, dan peran kepala sekolah dan pengelolaan konflik dan penyelesaian masalahnya. Hasil dan pembahasan yang pertama dalam artikel Peran Kepala Sekolah dalam Supervisi untuk Menciptakan Lingkungan Pembelajaran yang Positif, yaitu kepemimpinan kepala sekolah dalam proses supervisi. Kepemimpinan kepala sekolah memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar. Peran ini mencangkup pengelolaan administrasi, supervisi pendidikan, dan pembimbingan profesional bagi guru. Sebagai pemimpin, kepala sekolah bertanggung jawab menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menetapkan visi dan misi yang jelas, serta mendukung pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan. Kepala sekolah diharapkan mampu menjalankan proses pendidikan secara efektif, efisien, dan sesuai tujuan pendidikan, dengan melibatkan guru dan staf untuk merealisasi visi dan misi sekolah. Selain itu, mereka harus menjadi teladan yang inspiratif, membangun budaya kolaboratif, serta memberikan apresiasi kepada guru dan staf yang berprestasi untuk mendorong motivasi kerja. Melalui supervisi, pelatihan, dan umpan balik, kepala sekolah dapat mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan kepemimpinan yang inspiratif, mereka mampu memotivasi seluruh komunitas sekolah untuk mencapai tujuan bersama yang pada akhirnya berdampak positif pada pengalaman belajar siswa dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, hasil dan pembahasan yang kedua pada artikel ini yaitu supervisi pendidikan sebagai alat peningkatan kualitas pembelajaran. Supervisi pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pembinaan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas tenaga pendidik dengan tujuan akhir memperbaiki kualitas pembelajaran. Fungsi utama supervisi pendidikan adalah memberikan arahan, pengawasan, dan pembinaan secara sistematis agar guru dapat meningkatkan keterampilan mereka dalam mengajar. Supervisi juga bertindak sebagai kontrol untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan berbagai aspek seperti pengembangan metode pengajaran, penguasaan bahan ajar, hingga penyelesaian masalah pembelajaran. Dalam implementasinya, kepala sekolah memainkan peran sentral sebagai supervisor utama. Kepala sekolah bertanggung jawab memberikan dukungan kepada guru
melalui berbagai cara, antara lain yang pertama ada membimbing guru dalam mengatasi tantangan pembelajaran dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap kebutuhan siswa. Yang kedua ada memberikan pelatihan untuk membantu guru mengembangkan strategi pembelajaran inovatif. Yang ketiga ada memotivasi guru agar terus bersemangat dalam menjalankan tugas profesional mereka. Yang keempat ada menyediakan instruktur baru dengan orientasi bijaksana. Yang kelima ada membantu guru memahami arti alat pelayanan. Yang keenam ada memperkaya pengalaman belajar sehingga lingkungan belajar dapat membantu siswa senang. Yang ketujuh ada menumbuhkan semangat kelompok. Yang kedelapan ada menumbuhkan semangat kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas sekolah bagi seluruh staf. Dan yang kesembilan yaitu ada mengawasi penerapan kurikulum dan mengevaluasi keberhasilan program pendidikan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang positif melalui supervisi. Nah, lingkungan sekolah yang positif adalah fondasi penting dalam mendukung terciptanya proses pembelajaran yang efektif, kondusif, dan menyenangkan. Dalam konteks ini, peran kepala sekolah sangat strategis sebagai pemimpin yang memiliki kewenangan untuk memastikan keberlangsungan dan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Salah satu cara utama kepala sekolah berkontribusi adalah melalui supervisi. Supervisi bukan hanya tentang pengawasan, tetapi juga tentang memberikan bimbingan, pendampingan, dan dorongan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi profesional mereka serta menciptakan suasana sekolah yang mendukung proses pembelajaran. Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif melalui berbagai aspek, yaitu yang pertama, meningkatkan kinerja guru. Guru adalah elemen utama dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, supervisi bertujuan membantu guru mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dalam mengajar. Kepala sekolah melalui supervisi memberikan umpan balik yang konstruktif, saran dan bimbingan untuk meningkatkan metode pembelajaran. Yang kedua ada meningkatkan kinerja guru. Guru adalah elemen utama dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, supervisi bertujuan membantu guru menghadapi kekuatan dan kelemahan mereka dalam mengajar. Yang ketiga ada mendorong kolaborasi dan hubungan harmonis. Supervisi yang efektif menekankan pendekatan kolaboratif. Kepala sekolah tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tapi juga sebagai mitra kerja yang mendukung dan memahami tantangan yang dihadapi guru. Dengan demikian, hubungan antara guru dan kepala sekolah itu menjadi lebih erat, saling mendukung, dan penuh kepercayaan. Yang keempat, ada menyelesaikan masalah secara profesional. Dalam proses pembelajaran, berbagai tantangan dan hambatan seringkali muncul, baik yang berkaitan dengan siswa, kurikulum, maupun guru itu sendiri. Supervisi memungkinkan kepala sekolah untuk mengidentifikasi cepat dan memberikan solusi yang tepat. Dengan pendekatan profesional, kepala sekolah dapat memfasilitasi diskusi, mencari akar permasalahan, dan menawarkan langkah-langkah perbaikan yang relevan. Yang kelima ada mengembangkan inovasi pembelajaran. Supervisi juga mendorong guru untuk terus belajar dan berinovasi. Kepala sekolah dapat memotivasi guru untuk mencoba strategi baru seperti penerapan pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Selain itu, kepala sekolah juga dapat mengadakan program pelatihan seminar, lokakarya yang mendukung peningkatan kapasitas guru. Yang keenam yaitu meningkatkan keterlibatan siswa. Lingkungan sekolah yang positif tidak hanya berfokus pada guru, tetapi juga pada siswa. Kepala sekolah melalui supervisi dapat memastikan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan guru mampu meningkatkan partisipasi siswa. Hal ini dapat mencakup strategi untuk membuat pembelajaran lebih interaktif, menyenangkan, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, hasil dan pembahasan yang keempat dalam artikel ini yaitu peran kepala sekolah dalam pengelolaan konflik dan penyelesaian masalah. Kepala sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan kondusif. Sebagai pemimpin di sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab atas pengelolaan konflik yang mungkin timbul antara peserta didik, guru, maupun antara pihak orang tua dengan pihak sekolah. Konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan ketegangan yang berkelanjutan dan berdampak negatif pada kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, kepala sekolah harus memiliki keterampilan dan pendekatan yang tepat dalam mengelola konflik dan menyelesaikan masalah yang muncul. Nah, selanjutnya beberapa peran utama kepala sekolah dalam pengelolaan konflik dan penyelesaian masalah di lingkungan sekolah yakni yang pertama ada mediator konflik. Salah satu peran utama kepala sekolah adalah bertindak sebagai mediator dalam situasi konflik. Kepala sekolah harus mampu menghadapi konflik yang terjadi dengan sikap yang bijaksana dan netral, mendengarkan semua pihak yang terlibat, baik itu peserta didik, guru, maupun orang tua. Proses mediasi ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang aman bagi semua pihak agar dapat berbicara dan mendengarkan satu sama lain dengan penuh perhatian. Yang kedua yaitu pendekatan pencegahan konflik. Selain menangani konflik yang sudah terjadi, kepala sekolah bertanggung jawab untuk mencegah munculnya konflik baru di masa depan. Salah satu langkah pencegahannya yang dapat diambil adalah
adalah dengan menyusun dan menerapkan aturan yang jelas mengenai tata tertib dan disiplin di sekolah. Aturan ini harus disosialisasikan dengan baik kepada seluruh peserta didik, guru, dan orang tua agar semua pihak memahami dan mengikuti peraturan yang ada. Yang ketiga, membangun budaya positif di sekolah. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan dan memelihara budaya sekolah yang positif. Budaya yang positif di sekolah berfungsi untuk membangun kerjasama dan rasa saling menghargai di antara peserta didik, guru, dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah harus memastikan bahwa nilai-nilai positif seperti toleransi, kerjasama, kejujuran, dan saling menghormati diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Oke teman-teman, kemudian kesimpulan dalam artikel ini yaitu peran kepala sekolah dalam supervisi untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif sangat penting dan strategis. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk memimpin, mengelola, dan mengarahkan tenaga pendidik dan kependidikan dalam menciptakan iklim belajar yang kondusif. Dengan memiliki kepemimpinan yang kuat, kepala sekolah dapat membangun tim yang solid, mengelola budaya sekolah yang positif, dan mendorong partisipasi aktif dari siswa serta komunitas sekolah. Dalam melaksanakan tugas supervisi, kepala sekolah perlu mengandalkan informasi yang valid dan faktual untuk memastikan proses pembelajaran berjalan efektif dan sesuai dengan visi dan misi sekolah. Melalui pengawasan yang cermat dan berbasis data, kepala sekolah dapat mendorong perbaikan berkelanjutan dan menjaga kualitas pendidikan sehingga tercipta lingkungan pembelajaran yang positif dan bermutu. Untuk saran pada artikel ini yaitu dari pembahasan artikel tentang peran kepala sekolah dalam supervisi untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif. Untuk memperkuat peran kepala sekolah dalam supervisi menciptakan lingkungan sekolah pembelajaran positif, beberapa langkah penting perlu diterapkan. Kepala sekolah harus meningkatkan keterampilan kepemimpinan dalam komunikasi, pengambilan keputusan, dan motivasi. Sistem supervisi yang transparan berbasis data yang akurat juga perlu diterapkan. Membangun budaya kerjasama yang kuat antara guru, siswa, dan orang tua sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Selain itu, melibatkan komunitas dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap pendidikan. Pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan juga diperlukan untuk menjaga kualitas pendidikan. Teman-teman, terima kasih. Oke teman-teman, saya sudah membahas isi dari artikel peran kepala sekolah dalam supervisi untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.